ada 3 kelompok orang yang beriman. Yang pertama, al-zalimu li nafsi, orang yang menganiaya dirinya, yakni mereka orang yang lalai, yang melaksanakan sebagian kewajiban yang diperintahkan Allah kepadanya, tetapi juga melakukan sebagian perbuatan dosa dan maksiat. Ini yang disebut dengan al-zalimu li nafsi. Ketika imannya berkurang dengan melakukan kemaksiatan, dia tetap sebagai seorang muslim, dia tetap sebagai orang yang beriman, tetapi imannya berkurang atau imannya lemah karena perbuatan maksiat dan dosanya. Maka dia tidak dihukumi kafir sebagaimana orang Khawarij menghukumi orang-orang yang melaksanakan atau melakukan dosa besar. Lalu kelompok yang kedua adalah muqtasid, orang yang pertengahan, yakni orang Islam, orang yang beriman, yang kemudian bertambah imannya dengan ketaatan, dia laksanakan seluruh apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Dia jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah kepadanya, dia jauhi dosa dan maksiat, tetapi dia tinggalkan hal-hal yang mustahab, hal-hal yang disunnahkan, yang dianjurkan, dan kemudian dia pun melakukan hal-hal yang makruh. Jadi hal yang sunnah masih ditinggalkan, hal yang makruh dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian kitab Aqidah Al-Wasithiyah, yakni kajian tauhid atau kajian akidah ahli sunnah wal jamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berkaitan dengan iman dan agama dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah. Agama dan iman menurut ahli sunnah wal jamaah adalah perkataan, perbuatan dan keyakinan. Jadi iman dan agama menurut ahli sunnah adalah perkataan, kaulun, perbuatan, wa fi'lun dan keyakinan, i'tiqadun. Perkataan dengan hati dan lidah, sedangkan perbuatan dengan hati, lidah dan anggota badan. Perkataan dengan hati dan lidah, sedangkan perbuatan dengan hati, lidah dan anggota badan. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Perkataan hati adalah kepercayaan dan keyakinannya. Perkataan lidah adalah pengucapan 2 kalimat syahadah dan ikrar terhadap konsekuensi-konsekuensinya. Amalan hati adalah niat, ikhlas, cinta, tunduk, dan keterikatan hati kepada Allah serta tawakal kepadanya. Juga segala hal yang merupakan konsekuensi dari semua itu dan semua yang termasuk amalan hati. Jadi amalan hati yakni niat, keikhlasan, kecintaan, ketundukan, keterikatan hati kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan segala hal yang merupakan konsekuensi dari semua itu dan semua yang termasuk amalan hati.
Amalan lisan adalah apa saja yang hanya dilaksanakan dengan lidah. Seperti membaca Al-Quran, seluruh bentuk zikir, seperti tasbih, tahmid, dan takbir, doa, istighfar, dan lain sebagainya. Sedangkan amalan anggota badan adalah apa yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengannya. Seperti berdiri, ruku, sujud, berjalan dalam melaksanakan amalan yang diridhai Allah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Adapun bertambah dan berkurangnya iman, dalilnya adalah berdasarkan firman Allah ayat surat Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana." Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka bertambahlah iman mereka. Kemudian juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'irah." Akan keluar dari neraka barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah sedangkan di hatinya terdapat kebaikan seberat biji gandum. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara dalil yang menunjukkan berkurang dan bertambahnya iman adalah bahwa Allah telah membagi orang-orang beriman menjadi 3 bagian. Ini jadi dalilnya yang menunjuknya iman bertambah dan berkurang ini adalah bahwa Allah membagi orang yang beriman menjadi 3 bagian. Ini ditegaskan di dalam surat Al-Fatir ayat 32. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Jadi dijelaskan di sini. Summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimul li nafsihi. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Orang yang menganiaya diri sendiri atau al-zalimu li nafsihi adalah bahwa orang yang lalai, yang melaksanakan sebagian kewajiban dan melakukan sebagian perbuatan dosa. Jadi orang yang zalimul li nafsihi, menganiaya dirinya sendiri, adalah orang yang lalai. Dia melaksanakan kewajiban dan melakukan sebagian perbuatan dosa. Kewajiban sebagian dilaksanakan, tapi kemudian dia pun melakukan perbuatan dosa. Dia sholat ya, tetapi kemudian dia melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Maka inilah yang disebut dengan al-zalimu li nafsi. Orang yang pertengahan atau al-muqtasid adalah orang yang melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh perbuatan dosa.
tetapi kadang-kadang meninggalkan hal-hal yang mustahab dan melakukan hal-hal yang makruh. Nah ini, jadi orang al-muqtasid yang pertengahan, dia laksanakan seluruh kewajiban, dia tinggalkan seluruh perbuatan dosa, tetapi kadang-kadang meninggalkan hal-hal yang mustahab, yang disunnahkan, yang dianjurkan, dan melakukan hal-hal yang makruh, hal-hal yang kecenderungannya harus ditinggalkan, tidak dilaksanakan karena ada unsur yang memudaratkan baik dirinya maupun untuk orang lain. Sedangkan orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan atau as-sabiqum bil khairati adalah orang yang melaksanakan semua kewajiban dan hal yang mustahab serta meninggalkan perbuatan haram dan yang makruh. Jadi inilah level yang ketiga adalah as-sabiqum bil khairati. Orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan, dia melaksanakan seluruh kewajiban. Dia tinggalkan seluruh perbuatan dosa. Kemudian dia laksanakan seluruh yang mustahab, yang dianjurkan, yang disunnahkan. Dan dia tinggalkan seluruh yang dimakruhkan. Ini dijelaskan di dalam Mukhtasar Ibnu Katsir. Kemudian berkaitan dengan firman Allah, ya, di antara mereka ada yang menganiaya mereka sendiri. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sebagian kewajiban iman dan melakukan sebagian hal yang diharamkan. Ini yang disebut dengan adh-dhalimul li nafsi. Jadi ada 3 kelompok orang yang beriman. Di kelompok orang yang beriman ini mengindikasikan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ketika berkurang, maka orang yang beriman menjadi zalimul li nafsi. Ya, dia menganiaya diri sendirinya. Dengan apa? Dia laksanakan sebagian yang diperintahkan Allah, tapi dia juga melakukan perbuatan dosa. Dan ketika imannya bertambah, dia menjadi muqtasid. Ya, ini orang yang melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, tidak melaksanakan perbuatan dosa dan maksiat, tetapi dia tidak melakukan yang mustahab, yang dianjurkan, yang disunnahkan, dan bahkan dia melakukan yang dimakruhkan, yang seharusnya hal yang makruh ini boleh, tetapi lebih utama adalah kita meninggalkannya karena ada unsur kemudaratan bagi dirinya maupun untuk orang lain. Dan ketika iman itu meningkat kembali, maka dia menjadi as-sabiquna bil khairat. Dia laksanakan seluruh perintah Allah, dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dia tinggalkan perbuatan maksiat dan dosa, dia laksanakan hal-hal yang mustahab, yang sunnah, yang dianjurkan, dia tinggalkan hal yang dimakruhkan. Nah, inilah yang disebut dengan as-sabiqum bil khairat. Orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan ahlul kiblah karena kemaksiatan dan dosa besar semata, selama pelakunya tidak menghalalkan perbuatan dosa. Jadi ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan ahlul kiblah karena kemaksiatan dan dosa besar semata. Jadi bagi ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang yang agamanya Islam, orang yang beriman karena kemaksiatan dan dosa besar semata, selama pelakunya tidak menghalalkan perbuatan dosa. Jadi kadang-kadang orang kan suka terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan dosa besar, atau bahkan dosa biasa. Tetapi orang yang agamanya Islam, yang beriman, maka dia akan yakin di dalam hatinya bahwa perbuatan terjerumusnya di dalam kemaksiatan dan dosanya itu adalah merupakan perbuatan yang haram. Dia tahu, tetapi hawa nafsu, setan dan syahwatnya lah
yang menggiringnya kemudian dia jatuh untuk melakukan perbuatan kemaksiatan dan dosa. Nah, Nabi SAW telah bersabda berkaitan dengan hal ini. Man shalla salatana, barang siapa yang melaksanakan salat kita, wastaqbala qiblatana, menghadap kiblat kita, wa akala dhabihatana, dan memakan sembelihan kita, fadzalikal muslim, maka ia seorang muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Setiap pelaku dosa besar atau orang yang melakukan dosa kecil secara terus-menerus, maka ia disebut sebagai orang yang maksiat dan fasik. Jadi setiap pelaku dosa besar atau orang yang melakukan dosa kecil tetapi secara terus-menerus, secara kontinuitas, maka ia disebut sebagai orang yang maksiat dan fasik. Ia sebagaimana seluruh orang mukmin yang lain, tidak keluar dari keimanan disebabkan kemaksiatannya selama ia tidak menghalalkan dosa-dosa tadi. Ia disebut orang yang beriman dengan keimanannya dan orang yang fasik dengan dosa besarnya. Atau orang yang beriman yang kurang keimanannya, ia tidak diberi sebutan iman secara mutlak, tetapi sebutan tersebut tidak dicabut darinya secara mutlak pula. Adapun hukumnya di akhirat, ia berada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Bila ia meninggal dunia sebelum bertaubat, bila Allah menghendaki, niscaya akan mengazabnya sesuai dengan kadar dosanya, dan tempat terakhirnya adalah jannah. Sebaliknya, jika Allah menghendaki pula, niscaya akan mengampuninya sejak pertama kali dan memasukkannya ke jannah dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi bagi ahli sunnah wal jamaah, bila dia seorang muslim, bila dia seorang yang mukmin, kemudian dia melakukan dosa besar dan belum bertobat sampai akhir hayatnya, kemudian dia meninggal dalam kondisi seperti itu, maka pada dasarnya hukumannya di akhirat nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengajabnya sesuai dengan kadar dosanya. Jika Allah menghendaki, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kadar dosanya. Dan ketika sudah lepas dia, sudah habis masa hukumannya disebabkan karena kadar dosanya, maka kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya, jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan mengampuni sejak pertama kali dan memasukkannya ke jannah dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi atas rahmat dan karunia-Nya, maka orang yang melaksanakan dosa besar, kemudian dia belum bertobat, jika Allah menghendaki, bisa saja Allah memberikan ampunan dan memasukkannya ke surganya dengan rahmat dan karunia-Nya. Berbeda dengan kaum Khawarij dan Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu kekal di neraka di akhirat nanti. Sedangkan di dunia ia adalah orang kafir yang halal darah dan hartanya menurut kaum Khawarij. Adapun menurut kaum Mu'tazilah, ia berada di suatu tempat di antara dua tempat. Ia keluar dari keimanan akan tetapi belum masuk ke dalam kekafiran. Lain lagi menurut kaum Jahmiyah dan Murji'ah, ia tetap sempurna keimanannya dan tidak berhak untuk disiksa. Mengenai hal ini kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi sebagai sebuah kesimpulan berkaitan dengan agama dan iman, bahwa iman itu bertambah dan berkurang
dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, bertambahnya iman seseorang adalah dengan ketaatan, dan berkurangnya iman seseorang adalah dengan kemaksiatan. Oleh karenanya ada 3 kelompok orang yang beriman sebagai indikasi bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Fatir ayat 32, di mana Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwa ada 3 kelompok orang yang beriman. Yang pertama, al-zalimu li nafsi, orang yang menganiaya dirinya, yakni mereka orang yang lalai, yang melaksanakan sebagian kewajiban yang diperintahkan Allah kepadanya, tetapi juga melakukan sebagian perbuatan dosa dan maksiat. Ini yang disebut dengan al-zalimu li nafsi. Ketika imannya berkurang dengan melakukan kemaksiatan, dia tetap sebagai seorang muslim, dia tetap sebagai orang yang beriman, tetapi imannya berkurang atau imannya lemah karena perbuatan maksiat dan dosanya. Maka dia tidak dihukumi kafir sebagaimana orang Khawarij menghukumi orang-orang yang melaksanakan atau melakukan dosa besar. Lalu kelompok yang kedua adalah muqtasid, orang yang pertengahan, yakni orang Islam, orang yang beriman, yang kemudian bertambah imannya dengan ketaatan, dia laksanakan seluruh apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Dia jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah kepadanya, dia jauhi dosa dan maksiat. Tetapi dia tinggalkan hal-hal yang mustahab, hal-hal yang disunnahkan, yang dianjurkan. Dan kemudian dia pun melakukan hal-hal yang makruh. Jadi hal yang sunnah masih ditinggalkan, hal yang makruh dia lakukan. Maka inilah orang yang muqtasid atau orang yang pertengahan. Dan ketika iman bertambah kembali dengan ketaatan yang lebih-lebih lagi, maka kemudian dia meningkat kepada derajat as-sabiqum bil khairat, yakni orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dia laksanakan seluruh perintah Allah, dia jauhi segala apa yang dilarang Allah kepadanya, dia tidak melakukan perbuatan maksiat dan dosa, kemudian dia lakukan hal-hal yang disunnahkan yang mustahab, dia tinggalkan hal-hal yang dimakruhkan. Maka inilah akidah ahli sunnah wal jamaah yang tidak menghukumi orang yang berbuat dosa dan maksiat sebagai orang kafir, tetapi dihukumi bahwa mereka tetap beriman, tetapi imannya sedang dalam kondisi berkurang. Maka mereka kemudian disebut dengan orang yang maksiat dan fasik, yang ketika di akhirat hukumannya adalah dipasrahkan atau diserahkan kepada kehendak Allah. Ketika Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksanya sampai habis dosanya, kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Atau jika Allah berkehendak, maka Allah akan ampuni dosa dan kesalahannya dan masukkannya ke dalam surganya dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.